Jadi hari ini kita akan mengangkat tema yaitu bagaimana sih dari andil para fintech di Indonesia dalam mengangkat ekonomi dan industri usaha di Indonesia di saat pandemi ini. Oke, karena teman-teman antusiasnya sudah sangat tinggi, sekitar 150 peserta datang dari penjuru Indonesia. Walaupun kita sekarang ada di chapter Madura, kita juga kedatangan teman-teman dari luar Madura. Terima kasih atas antusiasnya untuk acara hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman dari Madura maupun yang di luar Madura ya. Nah mungkin saya sedikit singgung dulu ya tentang fintech itu apa. Adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagai penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman. Yang pertama aja langsung saya jelasin, itu kaitan antara fintech dan pandemi. Nah, fintech ini sebetulnya sudah menyediakan layanan digital dari sebelum pandemi. Lalu yang kedua, itu ada kemudahan aksesnya. Nah, aksesnya ini sangat praktis. Kalau untuk yang website, teman-teman bisa langsung kunjungin websitenya. Biasanya di sana ada halaman untuk peminjaman atau ada halaman untuk memberikan pinjaman gitu. Untuk yang aplikasi, itu teman-teman bisa langsung download aja aplikasinya. Bisa dari Play Store atau bisa dari App Store. Yang ketiga itu kolaborasi fintech dengan beberapa ekosistem. Nah, terus saya lanjut nih hubungan antara UMKM dan pandemi. UMKM itu menopang ekonomi Indonesia, sangat berperan penting untuk ekonomi Indonesia. Nah, lalu apa sih hubungan antara UMKM sama pandemi ini? UMKM itu mengalami kemunduran di masa pandemi ini. Kenapa sih UMKM ini mengalami kemunduran di masa pandemi? Itu yang pertama ada perubahan perilaku konsumen. Contoh misal rumah makan, karena kan sekarang kan lagi pandemi ya, apalagi kalau misalnya di Jakarta maupun di daerah-daerah tertentu kan menerapkan PSBB. Mereka-mereka inilah yang terpengaruh. Nah, faktor yang kedua itu adalah faktor kendala proses produksi, yang mereka harusnya produksi barang, tapi karena memang tidak memungkinkan, akhirnya mereka setengahnya dari karyawannya nggak bekerja atau seperti apa. Nah, itu menjadi salah satu faktor juga. Yang ketiga yang menjadi faktor itu adalah faktor harga bahan baku. Karena apa? Karena bahan baku ini harganya ada yang meningkat. Contoh, misal permintaan kain, produksi sendiri, jahit sendiri. Nah, otomatis dia butuh bahan baku. Sedangkan bahan bakunya harganya meningkat. Dan permintaan pembelian pun merendah. Kayak gitu. Nah, yang keempat, itu adalah kekurangan modal usaha. Nah, untuk yang baru mau memulai UMKM, mereka kekurangan untuk usaha modal pada saat mereka mau membuka UMKM. Nah, untuk yang sudah berjalan UMKM-nya, mereka mengalami kendala pada saat mereka mau memutarkan bisnisnya gitu, kayak mau melakukan pembelanjaan lagi, mereka itu ada kendalaan di pendanaan. Nah, dari modal ini, itu masuklah fintech di sana, peer-to-peer lending di sana sebagai solusinya. Nah, yang pertama, kenapa fintech itu bisa membantu UMKM pinjamannya tanpa agunan. Nasabah bisa mendapatkan pinjaman dengan nominal tertentu dan tenor tertentu tanpa agunan. Nah, lalu yang kedua, itu jejak nasabahnya jelas, data-datanya juga aman, penyimpanannya juga aman. Lalu yang ketiga, untuk peer-to-peer lending ini tidak perlu membuka cabang. Kita bisa melayani seluruh Indonesia, tapi kita tidak perlu membuka cabang di seluruh Indonesia karena kita pengajuannya udah online. Kita semua transaksinya, semua kegiatannya udah dilakukan secara online. Nah, terus kita juga modal usaha yang bunganya rendah. Karena apa? Karena kita sudah diawasi oleh OJK. Regulator kita itu OJK. Nah, untuk modal usahanya kan kita rendah. Nah, kita itu regulatornya sudah diawasi oleh OJK, sudah terdaftar di OJK kayak gitu. Nah, untuk fintech-fintech yang terdaftar di OJK maupun yang sudah legal di OJK, itu bunganya sudah diawasi oleh OJK dan sudah ada ketentuannya seperti itu. Jadi bunganya memang tidak besar.
Oke, sekian teman-teman materi dari saya dari Optima. Oke, yang kedua kami persilahkan Bapak Andriansyah Tauladan atau Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang kepada para peserta. Sebelumnya, sebelum saya mulai, saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada penyelenggara dan juga kepada Mas Abdi dari Optima, kepada para peserta untuk kesempatan ini. Insya Allah dalam siang hari ini saya mencoba memberikan beberapa pendekatan materi. Jadi kalau misalkan kita lihat dari fintech lending profile dan development-nya, jadi kalau kita lihat kursor di sini, akumulasi penyaluran pinjaman dari bulan Desember sampai bulan Juni itu ada peningkatan sebesar 152,9% year on year. Jadi akumulasi penyaluran pinjamannya terus meningkat nih teman-teman semua. Tandanya apa? Tandanya bahwa industri fintech ini sampai sekarang masih bertumbuh di tengah pandemi ini. Kalau dilihat dari fintech lending karakteristik, usia-usia yang terlibat baik di sisi lender nih yang sebelah kiri ya, yang lender, usia-usianya, dan borrower yang sebelah kanan usia-usianya itu mereka semua itu tercluster paling banyak ada di usia produktif 19 hingga 34 tahun. Kita lihat yang di bawah. Nah, ini sebenarnya sangat menggembirakan untuk industri ini karena memang pastinya yang umur-umur milenial itulah ya yang terlibat atau yang diharapkan dapat menopang ekonomi nasional. Nah, kalau real impact-nya apa sih fintech peer-to-peer lending? Jadi ini adalah hasil atau summary lah yang saya kasih ini adalah summary dari hasil research oleh Indef yang berpartner dengan AFPI. Nah, selanjutnya saya mau berbicara sedikit tentang industry insight. Isunya itu ada 3 yang dibahas. Kenapa sih 1, 2, dan 3 ini penting? Karena contoh nih ya, orang-orang muda sekarang, tadi umur 19 sampai 34 tahun, di mana jadi lender ataupun borrower, itu sedang melakukan bagaimana caranya mereka tetap bertahan hidup dengan menjalankan usaha ataupun muterin uangnya. Nah, industry insight ini sangat penting untuk mengambil keputusan-keputusan tersebut. Nah, kita mulai ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari China, jadi banyak konsumer di China itu melakukan hal baru. Mereka banyak melakukan online consultation, online education courses, terus telecommunication software, dan pay for online entertainment. Jadi online entertainment itu naik. Lalu, ketika sehabis pandemik, jadi potensial untuk rebound balik ke kebiasaan sebelumnya, tapi ada behavior yang bakal stay. Yang behavior bakal stay apa sih? Yang pertama, kemungkinan 83% itu masih beli masker, masih beli disinfektan, masih beli alat-alat kebersihan untuk disimpan di rumah. Itu banyak tuh. Kita pun mungkin sekarang seperti itu, tapi ini kita ngomongin masih di China ya. Lalu, kebiasaan untuk memakai masker itu jadi jauh lebih tinggi sebagai daily habit. Nah, terus orang-orangnya juga 76% itu lebih memperhatikan kebersihan, memperhatikan kesterilan dari segala sesuatu yang mereka lakukan. Nah, di China nih seperti ini. Lalu ada yang spending-nya increase. Spending itu pembelanjaan. Pembelanjaannya increase itu jadi mereka out of home dining-nya itu berkurang. Nah, terus travel dan lain sebagainya itu juga akan naik ketika nanti rebounding. Nah, kalau kita looking ahead, jadi kita lihat ke depannya, jadi retailer atau manufacturer, termasuk yang UMKM itu harus lebih kreatif. Nah, jadi banyak manufacturer itu mereka melakukan direct selling. Direct selling itu kayak apa sih? Jadi mereka via WhatsApp, directly ke manufacturer terus ke sales representative.
Nah, lalu Indonesian feeling-nya gimana sih? Pertama, banyak sekali adjustment lah ya. Adjusting tuh maksudnya kayak kita tuh selalu ngerasa nggak nyaman lah. Kita nggak nyaman tuh kok kayak begini sih, harus begini banget ya gitu loh. Nah, terus adopting. Akhirnya orang-orang preparing nih. Jadi mereka mulai, mungkin sekarang kita lagi di sini kali ya, lagi di adopting mungkin ya di Indonesia nih sekarang, bulan-bulan sekarang. Karena mereka udah mulai, atau kita mulai ngeri nih masalah finansial. Dan mulai merencanakan dari sisi long term. Nah, yang terakhir itu ada aligning. Jadi mulai di-accept nih new normal. Jadi orang mulai berpikir gimana caranya finding new ways untuk managing life-nya mereka masing-masing. Kalau menurut saya pribadi, nomor 3 ini belum masuk nih Indonesia. Indonesia masih di adopting sekarang ini, termasuk yang dilakukan oleh banyak orang. Lalu how to adapt-nya kalau kita belajar dari China, itu adalah pertama, spending itu yang harus di-decrease atau yang di-cancel itu adalah yang pertama, out of home dining gathering. Terus kita juga nggak usah banyak-banyak out of home entertainment. Nggak mungkin kan kita nonton di bioskop sekarang. Kayak large appliances semacam beli kulkas, beli elektronik-elektronik gede itu berkurang sekarang. Berkurang banget. Yang spending-nya increase itu yang berkaitan sama obat-obatan, vitamin, online shopping, online entertainment, dan basic epidemic needs kayak masker dan lain sebagainya. Dari hasil research ini, sejauh ini saya melakukan monitoring masih align. Nah, sekarang baru deh saya mau ngomongin masalah asetku. Jadi asetku itu peer-to-peer lending, sama seperti Optima. Jadi kita bentuknya platform, kita mengconnect, kita menghubungkan antara lender dengan borrower, dan kita partnership dengan berbagai macam marketplace, bank, dan lain sebagainya. Dan kita mempunyai fitur yang nggak banyak yang lain punya. Itu adalah kita punya automatic diversify loan ke qualified borrowers. Nah, kita sudah terdaftar di OJK dari mulai 2018 Desember. Nah, number si asetku ini belum belum terupdate. Ini per Juni. Itu total funded kita itu 12 triliun, tapi sekarang sebenarnya per sekarang itu sudah menyentuh angka 15 triliun. Total borrowers kita di sini masih 3 juta, tapi sekarang sudah 3.800.000. Total lender kita itu sekarang sudah sekitar 45.000. Dan TKB 90 kita 100% sampai sekarang. Nah, kenapa sih harus asetku? Pertama, kita punya funding periodnya itu dari mulai 1 hari sampai 270 hari. Lalu, attractive return rate kita itu dari 11% sampai 24%, which is itu tinggi banget. Terus kita affordable initial fund itu kita dari 100.000. Jadi yang mahasiswa nih nggak usah mahal-mahal 1 juta, 5 juta dan lain sebagainya. Dari 100.000 pun kita ladenin kok. Tenang aja, kita nggak beda-bedain. Terus aplikasi kita bisa dibilang salah satu yang paling canggih di pasaran. Ada up-to-date news, ada artikel di app, udah ada feature chat langsung. Karena lender-lender kita itu pasti semuanya akan dapat RM atau relationship manager yang dapat dikontak langsung lewat aplikasi. Kenapa lewat aplikasi bisa dikontak langsung itu penting? Karena chat yang tidak dibalas oleh RM-nya itu akan langsung ada alert ke pihak manajemen sehingga kita bisa kontrol dengan baik dan pelayanannya terjaga. Gimana sih cara asetku beradaptasi ya di sekarang-sekarang ini? Yang pertama itu kita memberlakukan yang namanya shift management. Seluruh absensi karyawan, jadwal kerja, dan lain sebagainya sesuai dengan protokol kesehatan itu kita atur dengan sistem. Kita punya sistem HR sendiri, digital, dapat diakses lewat HP. Jadi nggak perlu tuh orang datang ke kantor pakai sidik jari, enggak. Kita punya geotagging untuk mengelola posisi karyawan dan mengelola apa yang perlu dia kerjakan dalam tiap harinya. Yang kedua, kita punya office health protocol, karena beberapa kali kita juga sudah didatangin oleh Dinkes untuk koordinasi mengenai office health protocol kita. Kalau di kantor tuh harus seperti apa sih? Kantor kita disinfektan secara reguler dan secara rutin, dan lain sebagainya. Lalu dari sisi risk-nya bagaimana? Itu risk modeling kita itu ada hal pertama, kita melakukan model development sama validation. Model development dan validation itu apa sih? Kita dari mulai bulan Desember akhir 2019, karena kita sudah kebetulan partner kita banyak di China ya, jadi udah dengar duluan deh tuh kabarnya sebelum bulan Maret datang ke Indonesia nih COVID ya.
Jadi dari bulan Desember akhir kita sudah melakukan model development dan validation. Apa sih yang akan terjadi kira-kira kalau nanti COVID? Kira-kira orang turun pendapatannya kayak apa sih? Kira-kira profesi apa sih yang aman? Kira-kira profile borrower apa? Dan lain sebagainya itu kita modeling habis-habisan secara digital. Nah, ketika itu sudah jadi, itu risk validation dan modeling dengan segala macam algoritma, analisis risiko, dan lain sebagainya, selanjutnya itu credit risk parameter itu kita melakukan risk and balance sheet management. Jadi balance sheet management kita apa ya, bisa dibilang efisiensi lah. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, traveling untuk ini, itu, dan lain sebagainya, kita banyak melakukan efisiensi. Yang terakhir, kita melakukan business application. Business application maksudnya gimana sih? Jadi kita melakukan yang namanya partnership strategis, kita melakukan yang namanya ekspansi secara sangat hati-hati kepada partner-partner kita, dan kita tidak pernah melakukan ekspansi sendiri. Jadi asetku tidak pernah, untuk sekarang ini sedang tidak menerima borrower melalui platform asetku, tapi platform-platform dari partner-partner kita. Jadi itu yang kita lakukan. Sangat ketat. Nah, untuk apa? Untuk melindungi lender-lender kita dan juga melindungi borrower-borrower kita. Kalau orang banyak yang nggak bayar kan penagihannya juga sangat repot ya, dan sangat sensitif di masa-masa yang sekarang. Jadi benar-benar kita pilih banget yang dapat di-approve di borrower asetku. Nah, makasih, itu dulu dari saya. Semoga bermanfaat, memberikan insight yang berguna buat teman-teman semua sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi industri keuangan sendiri kemarin itu memang banyak desas-desus yang terjadi melalui pemerintah, seperti ada pelonggaran kredit dan kawan-kawannya. Jadi sekarang ini yang banyak dilakukan itu adalah pertama suku bunga Bank Indonesia itu ditekan, sebisa mungkin ditekan. Nah, di balik itu semua pengendalian kurs mata uang juga ditekan oleh BI. Yang kedua adalah itu pemerintah sekarang sedang menggalakkan yang namanya dana PEN, dana percepatan ekonomi nasional. Sekarang ini dana percepatan ekonomi nasional tuh banyak banget, saya lupa jumlahnya berapa, tapi baru sekitar nggak sampai 25% deh dapat tersalurkannya. Karena dana percepatan ekonomi nasional itu bentuknya adalah pinjaman-pinjaman dengan bunga rendah, bukan hibah ya. Dengan pinjaman bunga rendah itu sebenarnya lembaga jasa keuangan apa sih yang paling cocok untuk dapat mengantisipasi, mengelola risiko yang ada sekarang, yaitu adalah fintech peer-to-peer lending khususnya. Dana-dana PEN ini bekerja sama dengan ekosistem perbankan. Itu yang dilakukan dan difasilitasi oleh pemerintah. Di mana lah, terus apa bedanya partnership sama bank kan memang sudah terjadi? Betul. Tapi sekarang ini jauh lebih dipercepat dan persyaratannya jauh lebih disederhanakan. Ini yang sudah pemerintah lakukan. Nah, ini yang pengen saya stressing, bahwa pemerintah tuh udah melakukan banyak hal gitu. Nah, yang ketiga yang sudah dilakukan berkali-kali adalah restrukturisasi dengan adanya, tapi restrukturisasi itu diwajibkan kepada lembaga jasa keuangan. Nah, akan tetapi fintech peer-to-peer lending ini kan bukan lembaga jasa keuangan on balance sheet. Maksudnya apa? Uang kita tuh bukan uang di dalam rekening kita, bukan, tapi uang dari lender yang langsung disalurkan kepada borrower, seperti itu. Jadi istilahnya off balance sheet. Jadi restrukturisasi kalau di fintech itu bentuknya adalah borrower minta tolong kepada platform atau penyelenggara untuk dapat minta ke lender, tolong dong direstrukturisasi, temponya diperpanjang, temponya dimundurin, dan lain sebagainya. Kalau lender-lendernya itu oke, barulah proses itu dilakukan. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa sih yang dilakukan? Yang keempat adalah OJK, mungkin teman-teman di sini ada yang tahu, OJK sudah melakukan moratorium di beberapa sektor lembaga jasa keuangan. Moratorium ini sebenarnya bukan untuk menghambat pertumbuhan, tapi untuk memperketat pengawasan. Untuk memperbaiki pengawasan dari industri-industri tersebut. Salah satu yang kena moratorium adalah peer-to-peer lending ini. Jadi diharapkan pemain-pemain yang ada sekarang itu dapat lebih tinggi kualitas dan kapasitasnya, diberikan kesempatan. Jadi persaingan dari yang baru-baru itu dapat dikendalikan, dan kualitas dari penyelenggaraan fintech peer-to-peer lending-nya, penyaluran dananya itu
dapat meningkat secara drastis. Pak, mungkin dari Pak Abdi dan Pak Andi, mungkin boleh Pak Abdi duluan, bisa untuk, tadi kan ada ada insight bahwa memang adalah teman-teman kita yang sudah meminjam dan dia kesulitan untuk mengembalikan dana yang telah dia pinjam ke para teman-teman fintech. Mungkin ada kasus selama pandemi ini, bagaimana sih Pak penyelesaiannya secara taktikal dan secara nyata gitu, ketika ada teman-teman yang dia mungkin jatuh tempo atau mungkin terlambat pengembaliannya, itu apa yang dilakukan oleh Optima dan Asetku di sini sebagai platform penengah antara borrower dan para lender. Kalau dari saya, dari sisi platform sendiri, dari sisi aplikasi, itu kita melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada nasabah tersebut. Lalu kita ada validasi. Apa sih validasi? Maksudnya validasi apa? Validasi, misal contoh, nasabah ini bilang dia sangat terdampak sama pandemi ini, sama COVID-19 ini. Kita harus validasi dulu datanya. Apakah betul dia betul-betul terdampak sama pandemi ini. Nah, kita itu ada levelnya. Kita sudah buat strategi sendiri. Apakah sangat terdampak? Apakah ada di tengah-tengah levelnya? Apakah biasa saja kayak gitu? Nah, nantilah yang orang-orang yang sangat terdampak oleh COVID-19 ini, nanti kita akan ada strateginya nih, strategi untuk nasabah-nasabah tersebut selagi informasinya valid. Tapi kalau untuk strateginya mungkin saya nggak bisa share di sini ya, Mas Koiril ya. Tapi kalau kita gitu, tentang kita caringnya sama nasabah, betul kita melakukan itu. Tapi kembali lagi harus ada validasinya, apakah informasi tersebut yang diberikan oleh nasabah betul atau tidak. Oke, siap. Jadi yang ditekankan oleh Optima bahwa akan ada validasi sebelumnya ketika memang itu terjadi ya. Kalau memang valid, itu akan ada strategi-strategi masing-masing dari Optima, tergantung seberapa dia terdampak gitu ya. Oke, mungkin dari Pak Andri ada tambahan soal itu tentang peminjam yang mungkin sudah jatuh tempo atau mundur karena pandemi. Sudut pandang pertama mungkin aku sebagai pengurus AFPI gitu ya. Jadi di AFPI sendiri untuk penagihan itu sudah ada di dalam Code of Conduct. Jadi di Code of Conduct itu, ada teknis penagihan-penagihan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Berkaitan dengan itu, barulah sekarang saya sebagai asetku. Nah, asetku sendiri kan sebagian besar 90% portofolio borrower kita itu adalah retail, consumer. Nah, untuk melakukan penagihan, kita partnership dengan vendor-vendor penagihan yang sudah ditunjuk oleh AFPI. Itu ada 6. Kita partnership dengan 3 dari 6 itu. Sampai detik ini asetku keterlambatannya itu tidak pernah lebih dari 30 hari. Jadi kalau ngomongin masalah apa yang asetku lakukan setelah 30 hari, saya belum bisa banyak cerita di situ karena memang belum pernah dilakukan. Tapi memang policy-nya adalah kita mengikuti tadi yang saya bilang dari Code of Conduct AFPI. Kurang lebih kayak gitu. Terima kasih. Soal keamanan data, bagaimana asetku menjaga keamanan data dari nasabah? Kalau jaga keamanan data ya minimal sekali itu di ISO 27001 sama seperti yang Mas Abdi bilang tadi. Itu persyaratan utama juga untuk persyaratan licensing di OJK. Yang kedua adalah ya tentunya setiap perusahaan punya pilihan untuk memilih partner-partner server development, lalu ada DRC-nya, DRC itu Disaster Recovery Center-nya, itu dengan yang masing-masing mereka sudah punya sertifikasi keamanan data dan keamanan sistem yang bahkan military grade. Itu juga bisa punya pilihan seperti itu, which is asetku juga melakukan hal seperti itu. Dan juga ketika misalkan mau pakai server untuk development, bukan yang operation ya, untuk yang production misalnya gitu, bukan untuk production maksudnya, tapi untuk development itu bisa juga pakai yang tiering data center-nya itu tiering paling tinggi gitu. Jadi itu yang kita lakukan, di mana
Selain dari itu, tentunya setiap perusahaan termasuk Asetku, mungkin Optima juga dan lain sebagainya itu sudah melakukan proses firewall di setiap back end, middleware sama front end-nya. Apa sih Pak peran penting dari fintech atau kayak pinjaman itu yang bermanfaat untuk mahasiswa, dan apa sih kelebihannya ketika mahasiswa menggunakan fintech tersebut? Itu yang ingin saya tanyakan. Oke, terima kasih Kak Adrian dari UTM untuk pertanyaan Pak Andi. Monggo Pak, bagaimana fintech bisa berperan untuk kehidupan para mahasiswa nih? Kayaknya kebanyakan dari teman-teman mahasiswa juga membutuhkan fintech. Dan mungkin aku boleh minta sedikit, mungkin saran dari Bapak untuk teman-teman ketika mereka menggunakan fasilitas fintech Pak ya, biar sedikit lebih dalam nanti untuk teman-teman. Oke. Terima kasih. Peran pentingnya yang pertama, kalau kita lihat begitu banyaknya fintech industri di Indonesia itu membentuk sebuah ekosistem yang saling berkaitan antara satu sama lainnya. Contoh, banyak kok kampus-kampus sekarang yang melakukan pembayarannya itu lewat GoPay, lewat OVO. Itu saja sudah manfaat untuk mahasiswa. Karena apa? Kalau lewat GoPay sama OVO, masing-masing mereka itu punya fitur pay later. Itu bisa membantu mahasiswa. Contoh misalkan mahasiswa yang lagi tugas akhir, ternyata butuh dana untuk tugas akhirnya tersebut karena praktikum lah gitulah ya, butuh modal. Bisa dengan melakukan itu. Jadi peranan pentingnya itu lebih ke arah bagaimana cara memudahkan para mahasiswa itu menjadi produktif. Maksudnya produktif tuh lulus terus udah bisa berkontribusi di ekonomi Indonesia gitu. Peranan pentingnya itu. Terus sarannya bagaimana sih kalau menggunakan fintech? Yang pertama, kalau menggunakan fintech, pastiin dulu fintech-nya itu sudah terdaftar di OJK dan asosiasi setempat lagi. Asosiasi yang sudah diunjuk OJK. Contoh, asosiasi untuk fintech peer-to-peer lending itu AFPI. Asosiasi untuk fintech di inovasi keuangan digital, which is di dalamnya ada agregator, insurtech, dan lain sebagainya, itu adalah AFTEC. Lalu ada yang bentuknya syariah, itu sudah ditunjuk yang namanya AFSI, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Jadi kalau belum terdaftar di salah satu dari 3 itu, mending jangan deh. Nah, itu pertama. Yang kedua, cek dia sudah terdaftar atau tercatat minimal di OJK atau tidak. Kalau enggak usah deh. Nah, itu yang pertama, saringan pertama itu ya, 2 itu ya. Yang kedua adalah, kalau memang bentuknya itu mau berinteraksi dengan fintech itu bentuknya minjem uang, pastiin deh yang butuh-butuh aja, jangan minjem uang buat beli HP yang sebenarnya HP yang sekarang itu sebenarnya masih bisa dipakai, cuma pengen gaya aja, jangan deh gitu. Jadi tepat guna. Terus pastikan juga ketika mau menggunakan fintech, persyaratan-persyaratan di ketentuan di S dan K-nya, syarat dan ketentuannya itu dibaca benar-benar. Jangan sampai karena ketidaktahuan malah dirugikan. Karena banyak sekali yang melakukan hal yang seperti itu. Dia nggak tahu apa-apa, dia main pinjam aja, ke approve, ya dia nggak tahu tuh syarat-syaratnya. Kapan pembayarannya, nggak ngeh lah gitu. Nah, jadi 4 usul itu ketika menggunakan fintech. Kurang lebih kayak gitu. Terima kasih.